Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ahlihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya tertarik ingin mengkritisi sebuah cerita yang disampaikan oleh Tuan Guru yang saya hormati, yang saya muliakan, akan ketinggian ilmu dan keluasan ilmunya yang sangat dikenal, yang mulia Buya Razi Hasim, berkaitan dengan cerita pengalaman rohani bertemu dengan Dajjal dan Imam Mahdi. Yang cerita itu disampaikan secara terbuka. Namun sebelumnya saya yang jahil dan fakir ini mohon maaf kalau hal ini adalah lancang, tapi semata-mata terpanggil karena ingin dari sudut pandang saya yang berbeda, dengan harapan agar terjaga keluhuran dan kemuliaan dari Tuan Guru yang begitu sangat alim di usia yang relatif muda. Di mana saya memiliki sebuah pendapat yang berbeda ketika kita memiliki pengalaman rohani diceritakan, dikabarkan secara umum. Karena menurut pandang saya yang awam dan bodoh ini, cerita rohani adalah merupakan cerita yang layaknya dirahasiakan dan hanya disampaikan di kalangan tertentu. Karena cerita rohani memang adalah cerita yang baik dan cerita yang benar. Dan saya tidak meragukan akan kebenaran cerita tersebut dari seorang Tuan Guru yang mulia, Buya Razi. Kan tetapi beribroh dari beberapa pelajaran. Yang pertama dari kisah Mu'adz bin Jabal bersama Rasulullah ketika mendapatkan berita bahwasanya semua muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menyaksikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dijamin masuk surga walaupun amalnya sangat-sangat kurang. Sehingga Mu'adz bin Jabal ingin menceritakan hal itu kepada umat, tetapi dicegah oleh Rasulullah karena Rasul tidak ingin menimbulkan danfak, menimbulkan sifat malas di dalam umat. Artinya ada berita-berita yang harus memang kita ceritakan secara terbuka, ada yang memang tidak bisa kita ceritakan secara terbuka. Maka oleh karena itu, cerita-cerita seperti ini saya lebih condong untuk tidak diceritakan secara terbuka. Kenapa? Karena yang pertama, menurut pendapat saya, untuk menjaga nilai kemuliaan, nilai akan kebersihan rohani sang pemilik pengalaman tersebut.
Yang kedua, agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik di dalam kalangan umat. Karena umat awam biasanya cenderung akan mengkultuskan orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang istimewa. Karena mereka cenderung sangat-sangat memuja orang-orang yang seperti itu. Sehingga akan menimbulkan dampak terkotorinya nilai-nilai keimanan atau nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya pengalaman-pengalaman yang seperti itu, pengalaman-pengalaman orang-orang yang banyak belajar menempa di dalam kerohanian, semestinya diceritakannya lah hanya untuk kalangan-kalangan terbatas. Karena tidak semua kebenaran, semua yang baik harus diceritakan secara terbuka. Sama seperti pelajaran yang ada di dalam tubuh kita. Aurat kita adalah hal yang baik, hal yang benar, tetapi tidak semuanya bisa kita perlihatkan untuk umum. Kecuali hanyalah untuk orang-orang tertentu yang memang itu mahram kita. Begitulah kira-kira kiasnya yang bisa saya ungkapkan. Sekali lagi saya berharap saya yang salah, agar kiranya tetap terjagalah kemuliaan dan keluhuran Tuan Guru yang sangat-sangat saya hormati akan keluasan ilmunya, budi pekerti dan bahasanya, agar senantiasa selalu terjaga keluhuran dan kemuliaannya. Dan saya juga selalu berharap dan bermohon kepada Allah menjaga Buya dan keluarga serta ilmunya serta jamaahnya dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga terus tetap bisa menyampaikan ilmu-ilmunya yang insya Allah saya suka mendengarkannya atau menyaksikannya. Sekali lagi, afwan. Barakallahu walakum. Terima kasih. Alhamdulillah.